Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang hakikat manusia, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Revalina Aulia dengan NIM 22014-22153 akan menjelaskan tentang perspektif hakikat manusia. Manusia adalah konsep yang kompleks dan memiliki banyak segi yang telah dipelajari dan diperdebatkan secara ekstensif. Berikut beberapa pengertian hakikat manusia menurut para ahli. Yang pertama ada dari Socrates. Socrates berpendapat bahwa hakikat manusia ada pada budi. Sementara Plato berpendapat bahwa peran pikir lebih penting dan menghasilkan budi yang baik. Lalu agama Hindu berpendapat bahwa manusia adalah perwujudan dari segala sesuatu. Sedangkan agama Buddha berpendapat bahwa manusia merupakan monodualisme antara seorang anak dan seorang raja. Dan agama Islam berpendapat bahwa memandang manusia sebagai suatu kekerabatan. Perspektif terhadap hakikat manusia menurut Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa hakikat manusia terdapat pada pikirannya dan pengamatan indera. Ahli biologi berfokus pada peran atom dan psikologi pada peran jiwa. Sementara ahli psikologi melihat hakikat manusia sebagai aktivitas rohani dan jasmani merupakan alat dari rohani. Perkenalkan, saya Cina Cindy Karisma dengan NIM 22014-22145 akan menjelaskan mengenai tinjauan hakikat manusia. Ada dua tinjauan tentang hakikat manusia. Yang pertama, tinjauan secara evolusi, membahas evolusi manusia dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang agama, ilmu pengetahuan maupun budaya. Ada pemahaman tentang penciptaan makhluk oleh Tuhan dalam beberapa tahap, dengan manusia sebagai makhluk paling tidak teratur. Kemudian yang kedua, membahas pertanyaan tentang manusia dan komposisinya dari sudut pandang ontologi. Pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional telah dipertanyakan karena adanya perilaku manusia yang tidak selalu rasional. Bahkan dalam ilmu pengetahuan, pandangan tentang kondisi bahwa sadar manusia seperti yang dikemukakan oleh Freud juga memiliki keterbatasan. Saya Syifa Nisa Rismawati dengan NIM 22014222162 akan menjelaskan tentang dimensi manusia. Dimensi manusia adalah aspek yang membentuk manusia menjadi makhluk yang kompleks serta berbeda dari makhluk lain. Dimensi manusia terbagi menjadi 5, yaitu 1. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu berarti bahwa manusia itu unik atau khas. Tingkah laku manusia ditentukan oleh pembawaannya, dan tingkah laku manusia merupakan fungsi dari kepribadian dan lingkungan. Kesadaran manusia akan individualitasnya dapat mengarah pada dua dimensi, yaitu dimensi diri dan dimensi egoisme. Kesadaran diri yang dimulai dengan kesadaran akan keberadaan seseorang di antara semua realitas adalah dasar dari kesadaran akan segala sesuatu. Nama saya Nabila Dipapsari dengan NIM 22014222154. Saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia mengenali diri mereka sendiri sebagai subjek dengan hubungan yang mengikat antara mereka dan subjek lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial adalah kenyataan bahwa tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia tumbuh dan berkembang dari dan di dalam masyarakat. Jadi, perwujudan manusia sebagai makhluk sosial berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai kemampuan tersebut hidup atau lahir dan tumbuh tanpa bantuan orang lain. Seiring dengan kemajuan peradaban, ketergantungan manusia terhadap satu sama lain meningkat, yang menyebabkan hilangnya eksistensi individu. Nama saya Syahrul Zulfikar Ramanda dengan NIM 22014-22105. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang poin ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk bermoral atau susila. Dalam hubungan antar manusia, kita tahu bahwa akan timbul suatu nilai yang mana membedakan antara yang buruk dan mana yang baik. Dan kita juga tahu bahwa tiap manusia mempunyai karakteristik kepribadian watak yang masing-masing pula. Dan dengan adanya perbedaan tadi, itu akan timbul konsekuensi dari
tindakan masing-masing individu yang berbeda-beda pula. Para ahli juga berpendapat tentang manusia sebagai makhluk susila ya. Dan dari pendapat-pendapat tadi itu digolongkan sumber-sumber nilai susila, yang mana ada dua, yang dari Tuhan dan yang dari manusia itu sendiri. Yang dari Tuhan ini bersifat hakiki atau mutlak, sifatnya tidak bisa diubah, emang sudah paten. Dan ini biasanya terdapat pada kitab-kitab suatu agama ya, Islam sendiri, Kristen sendiri, dan masing-masing sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, untuk membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang atau berbuat perbuatan yang jelek. Dan yang kedua tadi dari manusia. Dari manusia ini ada dua, dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang bersifat fundamental dan instrumental. Fundamental ini artinya mendasar ya, penting. Kalau di masyarakat Indonesia itu contohnya Pancasila, itu merupakan tujuan atau nilai susila yang harus dicapai oleh warga negara Indonesia. Sifatnya sangat penting ya untuk warga negara Indonesia. Dan yang kedua yaitu bersifat instrumental. Ini bisa mengikuti suatu perkembangan zaman. Contohnya dulu kita makan berdiri itu dianggap hal yang tidak sopan. Tapi sekarang seiring berubahnya zaman, terdapat pesta-pesta yang bertema makan dengan berdiri. Makanya berdiri, dan itu dianggap normal di zaman sekarang, dan itu tidak menimbulkan dampak yang besar untuk kita yang sekarang ini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Octaviana Putri Maharani dengan NIM 330422104. Manusia sebagai makhluk religius. Manusia adalah makhluk religius, sadar akan adanya Tuhan, tetapi beberapa orang dan negara tidak religius, yang mengindikasikan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan. Namun semua orang mengakui adanya kekuatan lain di luar kemampuan mereka, seperti hukum alam atau faktor keberuntungan. Religi sering dikaitkan dengan pengertian agama, tetapi lebih luas karena mengakui adanya kekuatan supra-alamiah. Kesadaran akan keberadaan Tuhan dimulai dari kesadaran manusia akan kematian yang dimungkinkan oleh penemuan bahasa. Nama saya Putri Sonia dengan NIM 22014-22161. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi manusia sebagai makhluk belajar. Homo educandum, nama lain dari manusia sebagai makhluk pembelajar. Kenapa bisa dibilang Homo educandum? Hal tersebut karena manusia dikaruniai akal sehat yang mana dapat dikembangkan secara optimal. Berbeda dengan makhluk yang lain, misal hewan, binatang, dan tumbuhan. Mereka hanya sekadar hidup tetapi tidak memiliki potensi intelektual untuk dikembangkan. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi dalam berpikir dan dalam intelektualnya. Maka ada pemahaman bahwa manusia makhluk pembelajar itu makhluk yang secara alami mempunyai hasrat untuk belajar dan mengembangkan akalnya. Misal sederhananya, rasa ingin tahu dari anak-anak yang kemudian dilanjutkan dengan menjadi dasar atau fondasi bagi mereka untuk memulai aktivitas belajar dan akhirnya mengembangkan pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu. Dari penjelasan ini, pendidikan mengandung definisi yang khas menyangkut seluruh aspek kepribadian manusia, hati nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan pendidikan manusia ingin berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memperbaiki nilai-nilai hati nurani, perasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ada beberapa asumsi yang menjawab kenapa manusia perlu untuk mendapatkan pendidikan. Yang pertama adalah manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, dan kemudian dari situlah manusia membutuhkan pertolongan dari orang lain. Yang kedua ada manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk dalam proses untuk menuju proses dewasa ada beberapa tahap-tahap, dan untuk melewati tahap-tahap tersebut membutuhkan waktu yang relatif panjang. Yang ketiga adalah manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Dan yang keempat adalah manusia pada hakikatnya dapat dididik dan dapat juga mendidik dirinya sendiri secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang.
Selanjutnya ada aspek-aspek hakikat manusia. Aspek-aspek ini meliputi mengenai asal-usulnya, struktur metafisiknya, karakteristik dan makna eksistensinya di dunia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas dasar keimanan hal ini jelas kita akui dan kita pahami. Dalam filsafat, hal ini didukung oleh argumen kosmologi. Sedangkan secara faktual, terbukti dengan adanya fenomena kemakhlukan yang dialami manusia. Dalam eksistensinya, manusia memiliki berbagai aspek kehidupan individualitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religius. Semua ini mengimplikasikan interaksi atau komunikasi, historia, dan dinamika. Saya Miftah Laksana dengan NIM 33014221009 akan menjelaskan tentang asumsi mengapa manusia perlu mendapatkan pendidikan. Yang pertama yaitu karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran tangan orang lain untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Yang kedua yaitu manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai ke tingkat dewasa yang menjadi tujuan pendidikan dalam arti khusus, memerlukan waktu yang relatif panjang. Yang ketiga yaitu manusia pada hakikatnya dapat dididik dan dapat mendidik dirinya sendiri secara terus-menerus sepanjang hayat. Perkenalkan, nama saya Kristela Novena Gultom dengan NIM 2201422165. Di sini saya akan menjelaskan hakikat manusia Indonesia seutuhnya. Pada hakikatnya, tujuan setiap praktek pendidikan adalah sama, yaitu membentuk manusia baik. Hanya saja rumusan manusia yang baik terjadi perbedaan antara orang per orang, antar keluarga, antar kelompok orang, dan antar bangsa. Konsep manusia Indonesia seutuhnya tersebut menempatkan keempat dimensi kemanusiaan secara selaras, serasi, dan seimbang. Deskripsi paling rinci tentang manusia Indonesia seutuhnya tertuang dalam butir-butir pengalaman Pancasila. Jadi kesimpulannya yaitu manusia merupakan makhluk multidimensional dan memiliki potensi untuk belajar dan berkembang melalui pendidikan. Sementara pendidikan itu sendiri merupakan media untuk mengembangkan potensi manusia secara lebih tertata dan sistematis. Manusia Indonesia memiliki karakteristiknya sendiri berdasarkan pada nilai-nilai ideologis Pancasila. Secara umum, pengembangan dan praktik pendidikan di Indonesia dengan demikian juga mesti berdasarkan pada nilai-nilai tertentu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.